Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur untuk waktu ini. Kami dapat beribadah bersama-sama dan juga mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami Tuhan, untuk kami dapat melihat, mendengar dan menerima firman-Mu, dan dengan iman yang Engkau berikan, supaya kami dapat mempraktikkan semua firman-Mu dalam kehidupan kami. Serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan lihat satu tajuk, ingatlah Tuhan Allahmu. Daripada Ulangan pasal 8 ayat 10 hingga 18. Itu waktunya di mana Musa memberikan sekali lagi, menceritakan tentang apa yang terjadi waktu orang Israel keluar daripada Mesir, dan waktunya mereka berada di padang gurun selama 40 tahun, di mana macam mana Tuhan telah memberkati mereka dan menjaga mereka, memelihara mereka, melindungi mereka, membekalkan segala yang mereka mau, dan juga membimbing mereka biar waktu siang ke malam Tuhan berada dengan mereka. Alkitab mengatakan sampainya di mana baju yang mereka pakai tidak pun berlubang. Ini sesuatu yang amat luar biasa dari Tuhan, berkatnya kepada orang Israel. Tapi apa yang Musa mengatakan kepada mereka, supaya mereka ingat dan menjelaskan janganlah mereka melupakan Allah. Sebab waktunya kalau kita melupakan apa yang datang daripada Allah, kita akan terjatuh dalam keadaan yang dipanggil satu masalah ataupun satu bahaya yang ataupun masalah, ya, ataupun bahayalah yang kita akan alami. Okay? Sebab orang Israel dia ada satu kesakitan, mungkin belum dikenal pasti oleh dunia ini, tapi waktu saya lihat mereka ada satu kesakitan dipanggil short memory disease. Maksudnya kesakitan, sakitnya memory yang singkat. Mereka bukan sebab terhentak kepalanya sampai mereka lupa, tapi ini adalah dalam keadaan yang normal, yang sihat. Mereka senang lupa tentang terutamanya apa yang datang daripada Tuhan. Sekejap mereka lihat apa yang Tuhan buat, keajaibannya, sekejap mereka lupa. Sekejap mereka mengalami sesuatu yang luar biasa, sekejap mereka lupa. Sampainya bukan sejak pekat, malapetaka pun sama juga. Satu kali waktunya Tuhan menghukum mereka yang mencabar Musa dan juga Harun, di mana muka bumi pun terbuka dan menelan kumpulan orang tu. Keesokannya, dengan waktu yang begitu singkat sekali, mereka kembali lagi, supaya mereka seolah-olah telah lupa apa yang terjadi kemarin. Ini orang Israel. Kalau hari ini kita mau lihat di orang Cina, ya, ada satu peribahasa, beberapa peribahasa yang dipanggil satu wang en fui, Pak. Dia telah lupakan kasih karunia ataupun satu keadilan yang orang bagikan. Juga satu peribahasa adalah ko qiao chou ban. Kau limpas jembatan itu dan kau ambil kayu tu, bang. Itu dah boleh tu. Kalau orang Cantonese mengatakan kau makan mie itu, kau terbalikkan itu mangkuknya. Itu maksudnya orang yang tidak dapat mengenang budi apa yang dia terima. Harusnya kita seperti satu peribahasa lagi adalah yin sui si yan. Kau minum air, kau tahu, kau ingat di manakah air itu datang. Siapakah sumber kehidupan kita, saudara-saudari? Hari ini janganlah kita lupakan Allah, ya. Jadi dari sini kita belajar dua perkara. Yang pertama, apakah bahaya yang jika kalau kita melupakan Allah? Melupakan Allah mengarah kepada kesombongan. Katakan sama-sama, mengarah kepada kesombongan ataupun keangkuhan, ya. Di ayat di Ulangan pasal 8 ayat 11 hingga 14, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Allah Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak,
Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Allah, Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini orangnya begitu. Mereka sudah makan kenyang, sudah ada rumah yang baik, lembu, kambing sudah bertambah, semua pun bagus. Tapi Tuhan bilang, jangan lupakan Allah. Sebab waktu begitu, kalau kita lupakan Allah, kita akan tinggi hati, menjadi sombong, menjadi angkuh. Ini pemaksud adalah orang yang dalam keadaan kesesakan, terdesak tu, kita puasalah, kita doalah, kita berserulah, kita bergumullah, kita minta daripada Tuhan. Waktunya Tuhan memberkati, waktunya sudah kita ada dan bertambah banyak. Itulah waktunya ada bahaya kalau kita lupakan Allah. Seperti orang yang sudah lupakan Allah, dia akan menjadi angkuh. Macam mana? Dia menjadi sombong, di mana dia tidak perlu Tuhan lagi. Mungkin dia akan katakan, semua yang ada ini dari tanganku. Tanganku lah ini yang membuat aku yang mendapatkan semua rezeki ini. Dengan kuat, dengan tenagaku, dengan apa saya usahaku untuk dapatkannya. Tapi dia sudah lupa bila Tuhan telah sebenarnya memberkati dia. Mazmur 106 ayat 19 hingga 23. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan kesambangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan dahsyat di tepi laut Tebrau. Wah, kalau bukan Musa yang berdoa untuk mereka, Tuhan Allah mungkin sudah memusnahkan mereka. Mereka ini telah melupakan, sampainya mereka menukarkan kemuliaan Tuhan kepada sapi jantan yang makan rumput. Waktu mereka berada di Sinai, Musa telah naik ke gunung, sudah lama tidak turun. Mereka pikir mungkin Musa sudah mati. Mereka merayu kepada Harun. Harun pun dengar daripada mereka. Mereka pergi buat satu patung untuk menggantikan Allah. Apa yang mereka buat, apa yang mereka guna untuk membuat patung itu, keemasan mereka. Emasan ini bukannya mereka yang usahakan. Mereka terima daripada orang-orang Mesir. Waktu mereka keluar, orang Mesir ini membagikan kepada mereka. Mereka gunakan semua, mungkin cincin kah, lantai kah, semuanya dipakai untuk membuat satu patung berhala. Ini bermaksud orang waktu itu yang setelah melupakan Allah, dia mulai membuat patung untuk diri sendiri. Kalau dia dapat membuat patung untuk disembah, siapa yang lebih kuat daripada patung itu? Orang yang membuat tu. Jadi secara tidak langsung kita tahu kenapa orang suka buat begitu. Waktu dia lupakan Allah adalah dia telah mengangkat sendiri sebagai Tuhan. Biar dari emas kah, perak kah, gangsa kah, dari kayu kah, dari tanah liat kah, apa yang mereka buat itu, patung tu hanya patung. Siapa yang lebih berkuasa? Dia telah mengisytiharkan bahawa dia, orang yang membuat tu, lebih berkuasa. Jadi orang begini menunjukkan orang yang agak sombong dan angkuh dalam perkara ini. Dia telah tinggi hati, memikirkan dialah yang boleh membuat Allah. Yakobus pasal 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru sejak dia memandang dirinya, dia sudah pergi atau dia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, iaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jika bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan bahagia oleh perbuatannya. Ya? Jadi kita boleh lihat di sini, orang yang lupakan Allah adalah seperti beginilah. Dia sudah lihat tapi seperti memandang cermin, baru sejak dia pergi, segera dia lupakan lupanya. Ini apa yang terjadi ini? Ini sakit tu. Ada kesakitan tu.
masa kau lihat itu boleh hilang. Ya memang secara fizikal mungkin kadang-kadang ada yang sakit begini. Tapi ini bukannya orang yang sakit secara alam, ada secara semula. Jadi mungkinnya dia memang ada sakit sikit. Tapi orang ini adalah dalam keadaan yang baik, keadaan yang normal, keadaan yang sehat, keadaan yang banyak, yang berkelimpahan. Tapi dia sanggup melupakan Allah. Orang yang begitu, seperti Musa katakan, dia akan menjadi tinggi hati. Itu bukannya yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengenal Dia. Tuhan mau kita masih ingat Dialah yang memberkati kita semua. Kalau kita lihat di Alkitab ada 3 raja saya berkongsikan. Pertama, Hezekiah. Hezekiah kalau di 2 Raja-Raja pasal 20 mengatakan dia memang seorang itu yang telah membawa kebangkitan rohani di dalam bangsa orang-orang Yahudi. Waktu itu di mana dia melakukan banyak perubahan, reformasi di dalam negara itu. Dan tapi akhirnya waktu dia sakit, dia berseru kepada Tuhan. Waktu itu Nabi yang bernubuat kepada dia adalah Nabi Yesaya. Jadi Alkitab sebab dia menangis dengan bersungguh-sungguh. Allah akan mendengar dan dia memberikan pilihan kepada mau itu bayang matahari maju ke 10 langkah ke depan ataupun di belakang. Dia bilang mau ke belakang. Jadi Tuhan izinkan dia keajaiban yang berlaku. Tuhan telah memberi satu bonus kepada dia 15 tahun dalam kehidupannya. Tapi apa yang terjadi adalah waktu kesakitannya didengari oleh orang ramai, banyak yang datang mengunjungi dia. Satunya adalah anak kepada Raja Babylon, seperti duta yang dihantar. Jadi waktu Hezekiah lihat berkata, dia tunjukkan semua harta pendangnya, baik di Bait Allah kah, di apa gedung kah, ataupun harta sendirinya, semua ditunjukkan. Yesaya datang bilang, apa yang telah kau tunjukkan kepada mereka, apa yang mereka lihat dari rumahmu, semua. Dia bilang semua. Yesaya bilang, tak adalah satu pun tidak akan tinggal dalam rumahmu. Memang tidak terjadi kepada Hezekiah, tapi kita boleh lihat apa yang terjadi kepada orang-orang Israel, orang Yahudi. Semuanya telah diangkat oleh orang-orang Babylon. Ini keangkuhan. Sebab di 2 Tawarid pasal 32 mengatakan keangkuhan ataupun kesombongan Hezekiah yang membuat kejatuhannya. Kedua, kita lihat Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar memang kalau lihat di Daniel pasal 4, waktu itu dia menerima mimpi yang kedua, di mana Daniel mentafsirkan mimpi itu, apa yang terjadi kepada dia. Walaupun dia sudah tahu, tapi dia seolah-olah telah lupa lepas 12 bulan. Waktu dia berada di istana, dia lihat, ini Babylon yang besar, bukankah dia yang bina? Untuk menunjukkan kemuliaannya. Waktu kita mengatakan waktu perkataan itu masih di bibirnya, ada suara dari surga, dari langit, di mana dia telah dihukum, dan apa yang dinubuatkan itu dalam mimpi itu telah menjadi nyata. Dia seperti binatang liar dan makan rumput seperti lembu, dan dia telah menjadi manusia tidak macam manusia, binatang tidak macam binatang. Hampir 7 tahun waktu itu, dan hanya waktu dia menginsaf dan bertobatlah, kembali kepada Tuhan dan mengisytiharkan Tuhan sejak yang berkuasa, bertakhta, Tuhan kembalikan pemulihan itu kepada dia. Kita lihat juga dia Herodes, waktu satu kali di Kisah Para Rasul pasal 12, Herodes berada di sana, dia pakai jubahnya, duduk di atas takhta. Waktu dia berseru, dia bercakap kepada manusia, rakyat itu berkata, ini bukan suara manusia, ini suaranya Tuhan. Kita mengatakan Herodes tidak memberi kemuliaan kepada Allah, dan lepas tu dia dihukum mati. Dia dimakan oleh serangga kalau tak silap. Kita boleh lihat di sini keangkuhan itu adalah sesuatu yang sangat bahaya dalam kehidupan kita. Janganlah kita lupakan Allah. Janganlah kita sekali-sekala mengingat bahwa apa yang kita ada itu kita dari usaha sendiri. Tidak. Kalau Tuhan tidak memberi, kita satu
pun tidak ada. Amin. Kedua adalah tentang melupakan Allah mengarah kepada penyembahan berhala. Ulangan pasal 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadat kepadanya dan sujud menyembahnya, aku akan memperingatkan kamu kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengar suara Allah, Tuhan Allahmu. Orang yang lupakan Allah, dia akan mulai mengikuti Allah lain, beribadat kepadanya. Ini bahayanya. Orang sudah lupakan Allah, siapa dan apakah yang Tuhan telah lakukan kepada hidupnya, dia sanggup lupakan Allah dan ikut Allah lain. Lihat di Yeremia pasal 18-15. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dahulu kala, dan telah mengambil jalan simbangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Kalau ikut perkataan asal, tetapi umatku telah lupakan, dia sebenarnya ada maksudnya, bolehkah umatku lupakan saya? Ini satu kejutan tu. Bukannya kejutan kepada Allah, tapi satu kejutan kepada saya pun. Seperti ada orang, dia akan tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, dia boleh katakan, pernah saya counseling tu, terutama kalau orang yang sibuk dalam kerja, ada pun anak-anak muda, tanya mereka kenapa tidak datang ke gereja. Oh, aku lupa sudah. Aku masa kau boleh lupa? Lupa bangun ni kan? Tertidur. Maksudnya itu lupa bangun lah. Maksudnya tidur tidak sengaja, tertidur bah. Mana boleh? Kalau kita ingat Allah tu, apapun yang terjadi tidak akan menghalang kita datang ke gereja. Orang ni sebelum tak ada kerja, dia berseru, adanya kerja, dia sudah naik pangkat, dia sudah naik gaji, dia sudah lupakan Allah. Dia ikut Allah lain. Allah apa itu? Bukannya patung berhala. Allah itu mungkin uang. Allah itu mungkin kerjanya. Allah itu mungkin satu hobinya. Allah itu mungkin satu handphonenya, TV-nya, komputernya. Wah, jangan kita lupakan Allah, saudara-saudari. Itulah sebab kadang-kadang saya pun agak kecewa lah, di mana kalau dalam waktunya majlis untuk merayakan kejayaan, majlis perkahwinan, biasanya orang naik ke atas, dia ucap syukur kan, namanya ucap syukur, tapi kau lihat bilakah dia akan cakap tentang Allah. Kadang-kadang lupa tu, dia langsung tidak cakap Allah. Dia boleh katakan terima kasih kepada penyambut tetamu, terima kasih kepada ibu bapa, terima kasih kepada yang sampainya tukang masak, dia pun terima kasih. Itu captain restoran, dia pun beri terima kasih. Terima kasih orang jaga PA, terima kasih kepada orang yang merancangkan perkahwinannya. Yang akhir tu boleh dia, last but not the least, maksudnya yang terakhir, tapi bukan yang paling hina. Itunya dia bilang, saya mau ucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan tu, Tuhan harusnya pertama, bukan yang terakhir. Ya. Jadi saya mentolong kita semua yang belum kahwin tu, kalau kau mau kahwin, nanti jamuan tu ingat tu, kita tidak harusnya lupakan Allah dan simpan Allah mungkin terakhir. Ada yang juga di mana dia sebelum dia ikut apa pertandingan ke, ataupun satu pekerjaan ke, ataupun apa-apa siaplah dalam merayakan kejayaan tu, sebelum dia ada, dia berseru, dia puasa, dia berlutut kepada Tuhan, dia minta doa dan sebagainya. Lepas dia berjaya, waktu perayaan, apa yang dia cakap? Dia akan menceritakan tentang dirinya. Dia boleh ucap syukur kepada ramai orang, tapi bukan Tuhan. Dia lupakan Tuhan. Saudara-saudari, jangan kita buat begitu kepada Tuhan. Sebab kalau waktunya kita lupakan Allah dan ikut yang lain, sesuatu yang tidak baik akan terjadi kepada kita. Tuhan mau kita taat kepada Dia, dan ingatlah, Dialah satu-satunya yang kita harus bersembah, harus sujud, harus ikut.
Amin. Jadi hari ini kita lihat dari sini apa yang Tuhan sebenarnya mau kita lakukan untuk kita sebagai seorang umat manusia adalah ada 3 perkara. Di Ulangan pasal 8 ayat 10 hingga ayat 10. Apakah yang Tuhan ingin mereka lakukan? 3 perkara. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu kerana negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Tuhan mau kita menikmati manfaatnya. Itunya kau akan heran sekali di mana di sini Musa menggunakan adalah Tuhan mau kita belajar mulai dari mana? Dari waktu makan. Ya. Kalau kita mau menjadi mantap dari perkara ini, tidak melupakan Allah, kita mulai dari mana? Dari makan kita. Waktu saya berada di Yerusalem, lihat orang-orang Yahudi makan, wah memang luar biasa. Mereka berdoa, mengucap syukur sebelum dia makan. Dia bukan hanya seperti sini katakan, lepas kita makan kenyang, kita mau puji Tuhan. Dia hampir sampainya tiap hidangan. Satu hidangan datang lepas makan, dia memuji Tuhan. Lepas satu hidangan lagi, dia memuji Tuhan. Ya, itu pun sebelum dan juga selepas. Apakah keadaan kita? Kadang kita mau berdoa, kita pun lupa ya sebelum makan. Kita ingat pun kita rasa malu. Ya. Kalau di tempat-tempat umum itu, kita pura-pura amin. Kita takut bersyukur kepada Tuhan. Kita takut mengisytiharkan Tuhanlah yang memberkati kita. Jadi di sini dia mau kita menikmati manfaatnya waktu kita makan dan kenyang. Dan lepas tu adalah kita harus memuji dia, mempersembahkan ibadah kita kepada dia, dan juga mengakui, mengenal, mengisytiharkan kemurahan hati yang dia berikan, tanah ini yang dia berikan kepada kita. Hanya dengan begitu, kalau kita boleh lakukan, walaupun dari segi makan, kalau kita dapat melakukan itu, kita mulai satu langkah ke hadapan untuk maju ke satu tahap di mana kita tidak akan lupakan Allah. Amin. Jadi saya mentolong kita semua, khususnya kalau kita datangnya makan ya. Kini bukan katakan makan dan kenyang tu harus ada makanan yang enak. Ya, tidak semestinya. Biar nasi putih, air panas dan sikit kicap pun boleh kenyang tu. Dulu waktu kalau di scout, di pengakap, tak ada apa-apa makan, itulah yang kita makan. Bersyukur kalau ada nasi, ada air panas dan juga kicap. Yang penting cukup kenyang. Kita belajar macam mana bersyukur. Itulah saya sangat sokong tu. Kalau kau mau pergi pengakap, pergilah. Sebab di sanalah kau akan disiksa. Untuk belajar macam mana. Kadang-kadang waktu tak ada air pun. Pernah saya waktu sesat, sangat haus di bukit, tidak ada air, kita potong. Kita cari akar yang botol di mana air mengalir. Itunya air kita minum. Air itu kalau kita tahu maka bagaimana bersyukur sebab ada air walaupun dari akar, kami akan bersyukur dengan baik-baik. Itulah kadang-kadang kita lihat dari nenek moyang, nenek Tato. Kalau mereka cerita tentang waktu-waktunya peperangan dunia kedua itu, mereka bilang, waktu itu mana ada makan, terpaksa pergi korek ubi manis untuk makan, ubi kayu, apa saja mereka nampak mereka makan tu. Hari ini saya percaya sebab kadang-kadang kita terlalu banyak makan pun kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita mau ingat dan tidak mau lupakan Allah, Ulangan pasal 8 seolah mengatakan kepada kita, dari segi makan, kita harus berucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memberi. Apa maksud itu? Keperluan sehari-harian. Kita harus ingat Tuhan yang memberi kepada kita. Dan kita, kalau kita dapat bersyukur seperti itu, segalanya akan melihat Tuhan yang tetap menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, dan kita tidak akan lupakan dia. Amin.
Saya mendorong kita semua untuk belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat, jangan lupakan Allah Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur sebab Engkau baik. Engkau telah memberikan kami satu peringatan supaya kami jangan lupakan Engkau, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan, waktunya kami lupakan Engkau untuk mengikuti Allah-Allah yang lain. Adapun kami langsung tidak pandai bersyukur kepadamu. Ajarlah kami, Tuhan, supaya kami dapat kembali dan mengisytiharkan mengenal pasti Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami yang memberikan segala-galanya. Ajarlah kami, Tuhan. Biarlah firman ini menjadi satu pegangan yang kuat kepada kami untuk terus berjalan dalam perjalanan kerohanian ini sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Serahkan semua ini, Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.